Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Ibu KWT Kakak Umas, yang saya hormati kepada Bapak Kelompok Tani Kakak Umas Banyumas, yang saya hormati kepada Bapak Warsito yang mewakili Bapak Kepala Pekon, yang saya hormati kepada Ibu Ketua KWT se-Kecamatan Banyumas beserta ibu-ibu KWT Kakak Umas Banyumas. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore ini kita bisa berkumpul di kediaman Ibu Ferry Sugiyarti dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Baiklah, saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara. 1. Pembukaan. 2. Sambutan Ketua KWT Kakak Umas. 3. Sambutan Bapak PPL. 4. Sambutan Bapak Kepala Pekon atau yang mewakilinya. 5. Lain sambutan Bapak Joko. Keenam, lain-lain. Ketujuh, doa. Dan kedelapan, penutup. Baiklah, karena waktu sudah sore, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Meningkat acara yang kedua yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama oleh Ibu Ketua KWT Kakak Umas, Ibu Marleni. Padanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita bisa dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Di sini saya selaku Ketua KWT Kakak Umas mengucapkan terima kasih kepada bapak dan ibu-ibu yang sudah hadir di kediaman Ibu Ferry Sugiyarti. Yang saya hormati Bapak PPL, yang saya hormati Bapak Kelompok Kakak Umas, yang saya hormati Ibu Pening selaku Ketua KWT Kecamatan Banyumas dan rekan-rekan kelompok KWT Kakak Umas yang berbahagia. Di sini saya mewakili rekan-rekan kelompok KWT Kakak Umas mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada bapak-bapak PPL yang sudah hadir ke sini. Mohon maaf seandainya tempat yang kami sediakan di sini kurang berkenan di hati bapak. Saya mohon maaf. Di sini Pak, kami mengundang bapak di sini karena kami itu ingin mempunyai register. Jadi saya itu mewakili teman-teman di sini memohon kepada Bapak PPL itu mendapat bimbingan dari Bapak lah, dapat bimbingan supaya kami itu bisa maju atau berjalan terus dan supaya kami itu bisa diakui Pak oleh kedinasan. Nah, karena sekarang Bapak perwakilan kepala pekonnya belum datang, bisa terus berjalan atau gimana Pak? Dan untuk Ibu Pening selaku Ketua KWT Kecamatan, saya mohon juga untuk kerjasamanya ya Bu, supaya kami juga bisa berjalan, soalnya kami kan baru. Misalkan ada sesuatu apapun kan kami itu dikabari Bu gitu loh.
Jadi di sini saya permohonan saya supaya KWT saya itu Pak, KWT kami itu bisa dikukuhkan oleh bapak-bapak. Tidak banyak Pak yang saya sampaikan di sini. Permohonan saya hanya itu, mudah-mudahan bisa terkabul dan bisa berjalan lancar. Saya mewakili kelompok wanita tani di sini mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah hadir di sini. Demikian Pak sambutan Bu, demikian sambutan dari saya selaku ketua KWT Kakomas. Mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Ibu Ketua KWT Kakao Emas Ibu Mardani. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan Bapak PPL oleh Bapak Ahmad Muhsin. Kepadanya kami persilakan. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di acara ini kita mendapatkan ridho darinya. Yang kedua kali, syafaat dan salam tidak lupa kita junjungan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan yang hadir di sini telah mendapatkan syafaatnya dia. Selanjutnya Bu, sebelum saya berbicara panjang lebar, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Ahmad Muhsin, tinggal di Gading Rejo. Untuk sementara ini per November awal kemarin saya diberi amanah baru dari Dinas Pertanian. Yang pertama di sini saya diberi amanah sebagai PPL di Banyumas dan Banyuwangi. Yang kedua kali saya diberi amanah yaitu sebagai Korlu. Sebenarnya Korlu itu bukan pimpinan kok. Korlu itu cuman apa ya? Kepercayaan dari kawan-kawan kalau saya itu suruh makilin rapat ke dinas, makilin apa, jadi malah apa ya lebih rotok sibuk gitu. Ini bapak yang nelpon ya? Pak, monggo Pak kesini Pak, sekalian bawa sitok. Saya teruskan ya Bu ya. Nah, saya ini kesini membawa rombongan Bu. Ini yaitu Bapak Joko. Mungkin ibu-ibu udah pada kenal karena beliau ini adalah senior di Kecamatan Banyumas. Sudah hampir 10 tahun lebih kayaknya di sini beliau ini. 12 tahun malahan. Ibaratnya saya belum jadi pegawai, beliau udah di sini. Yang ketiga yaitu Bapak Helmi. Bapak Helmi ini PPL sini juga, udah lama di sini. Dia memegang wilayah di Banyu Urip sama Sri Rahayu. Nah ini tadi kemarin itu saya diundang sama Ibu Leni dalam rangka kita pengukuhan KWT. Jadi sebenarnya begini Bu, saya jelaskan dulu. KWT itu sebenarnya milik desa. Jadi yang mempunyai desa. Nah sedangkan monggo Pak. Sedangkan kita itu dari pertanian, karena KWT itu luas ruang lingkupnya di pertanian, makanya kita di pertanian untuk membinanya. Nah, makanya dari kemarin saya bilang ke Bu Leni ya, lupa ke Bu Leni bahwa kalau kita diundang jangan lupa dari pihak desa diundang, karena untuk melegalkan KWT ini. Kalau Ibu meminta nomor registrasi itu, kalau persyaratan semuanya udah beres itu gampang kok Bu. Tapi persyaratan utama yaitu surat keputusan dari desa. Nah makanya saya minta ke Bu Leni kita dikumpulkan dulu. Saya kepingin melihat anggotanya banyak enggak, anggotanya semangat enggak. Begitu saya melihat luar biasa Bu. Cantik-cantik enggak Pak? Waduh.
Kalau ini saya bingung Bu. Kalau KWT itu yang udah kebanyakan itu ibu-ibu udah tua-tua. Ya ini muda-muda cantik-cantik lagi. Waktu pas pada datang tadi saya pikir apa ini pengajian, apa ini risma, saya kurang paham gitu. Tapi saya salut, saya mengagumi bahwa semangat daripada ibu-ibu ini luar biasa. Dalam artian mungkin kalau belum terbentuk kan, belum ada kas, belum ada lain-lain. Tapi ibu-ibu sudah bisa seperti ini, mewahnya ini hal-hal yang luar biasa bagi kami. Karena dalam penumbuhan kelompok itu kadang-kadang kita itu sulit, kadang-kadang harus digerakkan apabila ada program baru digembur-gemburkan mau. Tapi ini alhamdulillah, mudah-mudahan seperti ini bukan karena akan ada bantuan ya Bu ya. Alhamdulillah. Karena gini Bu, kalau kita berpikir bantuan, image bantuan untuk awal sebelum kita bentuk, itu kita berat ke belakangnya. Karena kenapa? Organisasi suatu kegiatan seperti KWT itu didasari sama kegiatan. Jadi kalau kita membentuk awal itu karena bantuan, lah kita belum punya kegiatan. Nanti kalau bantuan itu datang, apa bisa berjalan apa enggak? Sedangkan bantuan itu pasti ada pelaporannya, ada pertanggungjawabannya. Nah itu yang harus ibu-ibu pikirkan, yang harus ibu-ibu tanamkan semangat. Kita itu kalau bisa mandiri dulu, kita nggak usah memikirkan bantuan, kita bisa bergerak. Apa itu di bidang bahan pekarangan, atau itu di bidang produksi. Nah itu kalau kita sudah bisa bergerak, bantuan itu kan sifatnya dari pemerintah stimulan. Jadi kalau nanti kita udah bergerak ditambah bantuan, kita lebih lancar. Jadi ibarat orang berkendara, kita belum bisa naik motor dapat bantuan motor. Nah giliran dikasih nubruk jatuh, kita tanggung jawab benerkan motor, kita sendiri repot. Nah tapi kalau kita udah bisa, sudah mempunyai sepeda, dikasih bantuan, stimulannya motor untuk lebih cepat lagi, itu kan lebih enak gitu. Jadi kalau kembali lagi masalah nomor registrasi ya Bu, alhamdulillah ini sudah terbentuk, dan alhamdulillah pula dari pihak POKON sudah ada yang datang mewakili. Jadi mudah-mudahan harapan saya dengan sudah kumpul, kesemangatan kita kompak, maka dari pihak POKON pun akan mengukuhkan kelompok KWT ini. Nah nanti kalau kelompok ini sudah terbentuk, sudah dikukuhkan, selanjutnya administrasi gampang menyusul, bisa di kantor kita Bu, untuk mendapatkan nomor registrasi. Nah selanjutnya nanti apabila ada pertanyaan-pertanyaan keterkaitan dengan KWT dan sebagainya, nanti kita ada waktu untuk untuk tanya jawab dan sebagainya. Mungkin sementara itu sambutan dari saya akhiri, kurang dan lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Bapak PPL Bapak Ahmad Musi. Mudah-mudahan sambutannya bermanfaat bagi kita semua. Meningkat acara yang keempat, yaitu sambutan Bapak Kepala POKON atau yang mewakilinya. Dilanjut acara pengukuhan KWT Kakak Umas yang akan disampaikan oleh Bapak Warsito. Kepadanya kami persilakan. Alaihi wasabihi amanatu. Yang terhormat Bapak Ahmad Muksin Pak. Muksin. Selaku PPR. Yang kami hormati Bapak-bapak dari BPPK Banyumas, ada Pak Helmi, Pak Joko, ini teman lama Pak, karena ya sudah lama nggak ketemu. Ibu-ibu, anggota KWT semuanya yang
kami hormati. Pertama, kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan siang hari ini ya kita bisa berkumpul dalam rangka pengukuhan kelompok tani, kelompok wanita tani Kakao Emas. Ini gelagapan moro-moro terus ngomong. Minum dulu. Jadi bahasanya nanti kalau tidak tersusun rapi, kurang pas, ya mohon maaf ya karena ya terburu tadi. Kaitannya dengan kami yang mewakili dari Pekon yang mengucapkan permintaan maaf, mungkin dari Pak Kepala Pekonnya tidak bisa hadir, terus Pak Sarifnya juga nggak bisa hadir, atau orang-orang yang mendapat surat juga tidak hadir ya, maka mungkin karena kesibukannya. Kami juga mewakili minta maaf kepada ibu-ibu semuanya. Selanjutnya perlu saya sampaikan beberapa hal tentang keadaan Pekon. Jadi Pekon kita, Pekon Banyumas ini dari tahun 2012 ya pemilihan Pak Wasino ini, status desa kita adalah desa tertinggal. Jadi awalnya tertinggal Pak, desa kami Banyumas ini tertinggal Pak. Tapi dengan perjuangan masyarakat dipimpin oleh Pak Wasino akhirnya menjadi desa berkembang. Akhirnya beberapa tahun kemudian menjadi desa berkembang. Dan sekarang ini sudah masuk ke desa maju Pak. Jadi Banyumas sudah bisa menjadi desa maju. Karena untuk tahun 2021 nanti Pak, kita dapat predikat tukin. Jadi kita dapat predikat tunjangan kinerja. Artinya desa kita nanti untuk tahun 2021 ADD-nya akan naik gitu kan. Jadi kesempatan untuk ibu-ibu KWT ini bikin proposal gitu kan. Jadi nggak bisa dari desa terus ngekei, nggak bisa. Jadi ibu-ibu yang bikin pengajuan, dianggarkan butuh berapa, rinciannya mau beli apa, ditandatangani ketua sekretaris, disampaikan ke Pekon. Ya kalau bisa segera ini sebelum tutup tahun, sehingganya nanti di awal tahun sudah ada RAP, tinggal dibagi-bagi untuk ya, beberapa titik yang perlu, gitu kan. Terutama ya KWT. Terus yang lainnya juga akan mendapatkan bantuan kalau memberikan pengajuan permohonan. Jadi semuanya ada prosedurnya, nggak moro-moro, Pak aku jaluk bantuan, tidak bisa seperti itu. Jadi caranya ya bikin proposal, berembuk dulu musyawarah KWT, apa yang kita butuhkan. Oh, mungkin penggodokannya perlu 5, ya ngomong aja sama Pak Lurah, butuh 5 drum gitu kan. Nanti bikin rumah backlog lagi beberapa titik gitu. Harapannya Banyumas juga punya ikon nanti, punya produktivitas, punya penghasilan. Ibu-ibunya produktif, punya penghasilan, mencukupi keluarga terutama kan, dengan mempunyai rumah jamur yang banyak. Ya, kalau anggotanya 30 bisa punya 10 rumah kan, berarti semakin meningkat KWT-nya. Harapannya apapun bentuknya, semua kegiatan yang baik dan positif, pemerintah Pekon akan selalu mendukung, baik secara moral maupun material. Yang penting ya dengan sungguh-sungguh benar-benar, karena dananya juga ada. Jadi untuk tahun 2001 sudah jelas, insya Allah kita dapat tunjangan kinerja. Untuk ADB-nya insya Allah akan naik dari 900 sekian mungkin sampai 1, berapa nanti. Harapannya seperti itu informasi untuk Pekon.
Selanjutnya masalah kegiatan KWT, ya monggo ibu-ibunya yang semangat, apalagi di sini sudah ada pendampingnya, ada Pak PPL-nya, dan pada hari ini juga akan dilakukan pengukuhan kelompok ya Pak. Minta dikukuhkan Pak. Disahkan. Jadi untuk pengukuhan ya seyogianya itu ya Pak Pekon gitu kan, yang memberikan ketok palunya untuk mengukuhkan ya kelompok wanita tani di Banyumas, karena semuanya itu adalah di bawah bimbingan dari Pak Kepala Desa. Adapun saya mewakili Pekon dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kelompok wanita tani Kakao Emas secara resmi saya kukuhkan. Mudah-mudahan kelompok wanita tani Kakao Emas ya bisa berjalan lancar, bisa berkembang, bisa meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Ya, caranya tadi dengan meningkatkan rumah bakloknya lebih banyak lagi, sehingganya produksinya juga bisa banyak. Artinya semuanya kalau kita laksanakan secara bersama-sama dengan semangat, ya insya Allah bisa lancar. Apalagi ya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pembawa acara yang sudah memberikan waktunya kepada saya. Yang saya hormati Bapak Muhsin selaku Kolu BPP Kecamatan Banyumas, Bapak Ilmi, rekan PPL yang saya hormati, Bu Weni selaku Ketua KWT Kecamatan, serta pengurus dan anggota Kakao Emas atau KWT Kakao Emas yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita senantiasa mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan atas rahmat dan berkatnya, sehingga pada kesempatan siang menjelang sore hari ini kita masih diberikan kesehatan dan bisa berkumpul bersama dalam acara pengukuhan KWT Kakao Emas ya Bu ya. Nah, itu. Terima kasih kepada Pak Wasito selaku BAP, Ketua BAP Pak Wasito ya, anggota yang sudah mengukuhkan. Artinya dengan adanya dikukuhkan, senang nggak Bu? Senang ya. Berarti sudah diakui ya. Ini baru di tingkat desa sudah diakui, tinggal nunggu untuk tingkat yang lebih. Nanti bisa dibantu oleh Pak Muhsin selaku DPS juga merangkap forumnya, nanti bisa difasilitasi. Karena nanti beberapa hal persyaratan-persyaratan yang memang harus dipenuhi, sehingga nanti bisa dibawa ke dinas untuk mendapatkan register. Namun sekedar informasi, mungkin untuk register sekarang dengan sudah tertibnya daripada dinas, jadi itu memang harus ditunjukkan dulu, tidak semerta-merta ketika kita buat 1 atau 2 bulan kemudian register keluar. Ya mudah-mudahan cepat keluar ya harapan kita. Tapi dengan adanya aturan yang baru memang agak lama Bu. Jadi sambil menunggu, tapi Ibu tidak usah kecewa dan sebagainya, sambil menunggu tapi kita tunjukkan dengan dengan maksud dan tujuan dibentuknya KWT ini. Nah, jadi sebelum saya lebih lanjut menyampaikan, mungkin tadi sudah dikenalkan oleh Pak Muhsin. Kalau nama lengkap saya itu Joko Prayitno. Kalau alamat saya itu dekat Bu Kringsewu, tepatnya di Desa Rejosari, Leret Penceng. Nah itu desa saya. Itu kalau saya tugas di Banyumas dulu dari tahun 2008 saya masuk ke sini. Pertama saya megang masuk ke sini adalah Desa Banyumas. Waktu itu Banyumas masih gabung dengan Banyurit. Ya termasuk Pak Warsito ini dedengkotnya kelompok tani juga Margo Tunggal ini. Dia pernah tak tawarin traktor, nggak mau Bu. Dia pernah orang di sawah Pak, mau traktor gaya gitu. Nah Pak Warsito ini, ya wes tanya lain nih, tak kasihkan ke Sinar Mulia tuh Pak Irul. Nah, sehingga lanjut aja, karena tadi udah disampaikan bahwa mungkin saya sekedar ingin memberikan suatu motivasi kepada ibu-ibu dengan dibentuknya suatu wadah yang namanya KWT ini.
tentunya inilah tempat untuk sebagai tempat pembelajaran, Bu. Tempat pembelajaran secara bersama. Apalagi tadi sudah mendapat informasi yang disampaikan oleh Pak Warsito, kita akan masuk menjadi desa yang maju. Bahkan tadi disampaikan ada tukin, Bu. Luar biasa ketika saya mendengar tukin, luar biasa. Meskipun saya di dinas ini saya tidak mendapatkan tukin, tapi kalau Pak Muksin ini sudah luar biasa Pak Muksin ya, dengan adanya tukin Mas Helmi itu. Kalau saya nggak dapat, karena status saya itu honor, beda dengan pangkatnya beda. Nah itu tukin itu. Nah, dengan adanya desa ini sudah menjadi desa maju, tentu ini juga merupakan suatu tantangan bagi ibu-ibu. Dengan desa yang maju, maka ibu-ibunya juga bisa ditunjukkan, Bu. Tidak hanya melalui ucapan, tapi justru dengan kenyataan. Itulah yang ingin kita tunjukkan. Maka itu, dengan adanya KWT seperti tadi saya sampaikan, ini adalah wahana belajar, kelas belajar. Nanti harapannya, nanti setelah ini terbentuk kemudian, ibu-ibu membuat suatu rencana kerja, membuat satu program. Salah satunya mungkin pertemuan, mau dibuat berapa, apa sebulan sekali, apa 2 bulan sekali, dan sebagainya. Tadi juga sudah disampaikan ada kegiatan-kegiatan yang sudah membuat jamur ya, jamur. Terus untuk kebun kolektifnya udah punya, Bu? Udah ada ya, mungkin bisa untuk tempat pembelajaran di lapangan itu kita membuat ada kebun kolektif. Disitulah nanti kita bareng-bareng belajar. Harapannya ketika saya masuk, khususnya di wilayah-wilayah kerja saya paling suka di lapangannya dulu, karena disitulah kita belajar bagaimana cara kita menanam sayuran apa ini dan sebagainya. Bagaimana cara kita mempercepat daripada daya tumbuh benih yang akan kita tanam dan sebagainya. Kalau tadi sempat saya buka di YouTube apa Gedebok ya, Gedebok official, udah bagus, udah ada membuat arang sekam, nah ya kan, nah arang sekam, nah ternyata bagus itu. Nah, itu juga salah satu bahan-bahan yang ada di sekitar kita yang selama ini terabaikan oleh kita. Sebenarnya arang sekam itu bagus untuk tanaman sayur-sayuran kita, apakah itu di polybag atau di lahan terbuka. Tuh, bagus arang sekam ini udah pintar berarti. Besok lagi berarti udah nggak ada materi pembuatan arang sekam ini, karena udah bisa. Mungkin teknisnya aja nanti mungkin apa sama apa enggak, pakai kawat enggak buatnya, pakai tengah berarti podo berarti bisa teori ini. Nah, karena ada yang dari Banyure Bulina itu tidak pakai kawat, katanya kok bisa. Nah itu saya ingin tanya. Biasanya kan kawatnya di tengah ya, baru ditutup itu. Iya. Berarti itu ilmunya mungkin dari YouTube ya. Nah, iya. Sama YouTube. Nah itu. Jadi saya lanjutkan. Jadi nanti ibu-ibu persiapkan nanti diadakan adanya kebun kolektif, Bu. Luasannya juga tidak mesti berapa. Kalau ada serantai, 2 rantai. Nah di situ tempat pembelajaran kita. Kemudian setelah kita dapat ilmu di kebun kolektif, itu nanti ditindaklanjuti di lahan kita, rumah masing-masing. Nah jadi dengan adanya KWT ini harapannya nanti lahan-lahan pekarangan yang ada di depan kita yang selama ini kosong tidak bisa kita manfaatkan, nanti bisa pakai polybag atau pakai banyak cara media untuk nanam itu. Bisa juga dari sabut kelapa yang kita kupas itu kan yang nggak terpisah ya. Ketika kita gandeng, kita kepres atasnya, jadi tanaman juga menjadi sesuatu yang di satu sisi ada nilai seninya, di satu sisi juga bisa membantu. Kalaupun itu ada mungkin tanaman kacang atau apa, jadi kacang tidak mesti harus ke warung dan sebagainya. Nah, jadi ada banyak hal yang bisa kita peroleh nanti harapannya dengan adanya pembutuhan KWT ini, berbagai cara untuk untuk menanam atau berbudidaya apa saja. Apalagi sekarang yang lagi tren itu, yang sekarang lagi ngetren sekali itu bawang merah. Ibu-ibu pernah dengar ya bawang merah? Itu sekarang lagi ngetren. Kebetulan saya juga ikut ngetrenan juga, Bu, ya ikut nanam dan sebagainya. Nah itu nanti kita juga bisa berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Contoh saja untuk bawang merah itu selama ini kita kesannya kan ubi, dari biji pun ada,
kemarin kita di kantor kita mencoba menggunakan biji. Ternyata dari tanaman yang sejumlah 3.777 kalau nggak salah itu yang dari biji, itu kemarin dapat 30,5 kilo Mbak Uni. Kebetulan harganya lagi tinggi 26, hanya berapa gulut? 4 gulut ya Mas Helmi ya? 4 gulut dapat 30,5 kilo dengan harga kemarin dijual 26.000, jadi dapat uang 800-an, hanya 4 gulut, lumayan kan? Nah itu salah satu kompetisi ibu-ibu. Jadi dari biji itu bisa itu murah karena sekarang dari biji itu ada yang dijual berupa sasetan, ada yang berupa sasetan yang isi 10 gram, ada yang 25, ada yang 50, ada yang setengah kiloan gitu. Jadi tidak mesti harus, memang kalau beli yang banyak, tadinya sebelum ada sasetan yang kecil itu memang mahal, itu adanya setengah kiloan, itu harganya 1.200.000 gitu. Tapi sekarang ada sasetan-sasetannya, jadi bisa gitu. Memang kalau diperbandingkan antara bawang merah yang dari biji maupun dari umbi, itu lebih irit yang menggunakan biji biayanya. Kalau umbi itu kemarin saya beli, karena belinya bibit berambang itu kita belum bisa menangkal sendiri, harus beli dari Brebes. 1 kilo kemarin saya beli 53.000. Kalau 1 kintal udah berapa? Nah itu. Nah itu bisa kita siasatin menggunakan biji. Nah dari situlah Bu, nanti kalau ibu-ibu ada kebun kolektif, nah kita belajar bareng-bareng di situ bagaimana cara nyemai, bagaimana cara menanam, perawatan dan sebagainya. Apalagi di sini sudah bisa membuat arak sekam. Nah itu salah satunya untuk cara berbudidaya bawang merah. Selain daripada bawang merah juga bisa untuk tanaman-tanaman lainnya. Mungkin juga bisa seledri. Ada yang pernah nanam seledri? Belum ya? Ada ya? Terus kembang kol? Nah, tuh. Mati lampu ya? Mungkin Casnya. Oh, casnya. Nah, tuh, jadi ada beberapa banyak hal yang nanti bisa kita tunjukkan di dalam KWT kita. Satu hal tadi yang disampaikan oleh Pak Wasito, kita desa maju, tunjukkan bahwa KWT ini juga ikut maju dengan adanya depan rumah kita, dengan lahan-lahan pekarangan kita yang kosong, kita isi dengan sesuatu tanaman yang berguna, yang bisa kita manfaatkan, khususnya yang berkaitan dengan ibu-ibu. Nah selanjutnya saya mungkin ingin tanya, di wilayah sini itu ada KWT lama namanya Flamboyan. Dulu ketuanya Bu Sarmina, tapi sekarang udah ganti Bu siapa ya? Mas Sumina. Bu Sumina. Nah saya ingin tanya, ini kan tidak terjadi tumpang tindih kan Bu? Tidak. Nggak ada ya? Enggak. Jadi nggak ada yang masuk sana sini ya. Nah harapan seperti itu, karena memang menurut aturan seperti yang disampaikan oleh Bu Nur selaku KUPT ya, KUPT Kabupaten, kebetulan sini baru 1. Memang sekarang ada aturannya, 1 desa maksimal cuma batasi 2. Kebetulan sini 1, makanya bisa langsung. Untung aja Ibu cepat. Kalau kelompok lain, Ibu udah nggak bisa. Tapi kalau yang sudah terlanjur nggak apa-apa, karena di Sinar Mulia itu malah ada 3 KWT. Tapi karena udah terlanjur ya nggak apa-apa gitu. Nah itu jadi pokoknya sini nggak ada tumpang tindih Bu ya. Nah, nggak apa-apa, itu nanti bisa kita lanjutkan. Nah sekali lagi sebagai awal daripada saya menyampaikan ini, masukan yang dari saya pertama-tama nanti dirembuk bareng-bareng Bu, itu kita membuat suatu rencana. Kelompok ini mau kemana sih? Kalau kelompok ini nggak mau punya rencana, nggak punya tujuan, apa-apa. Satu hal saya bilang, Pak Wasito mau kemana? Dolan, kok balik ini kok. Nanti ada bantuan-bantuan stimulan yang akan mendukung kegiatan kelompok wanita tani di Banyumas. Nah, mungkin itu saja Pak pesan-pesan yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya minta maaf pada Bapak Ibu semuanya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang kok bawa saya, tapi bawa saya nanti boleh duit, nanti oleh duit Pak ya. Nah, karena tujuannya boleh duit. Nah, jadi paling tidak kita harus mempunyai tujuan, target kita apa. Kalau kita memang dijamu, fokuskan. Kemudian kita juga mungkin ingin membuat suatu rencana apalagi yang pokoknya disesuaikan dengan kondisi di KWT ini. Jadi tidak perlu, di sana membuat ini, kita memaksakan, disesuaikan dengan kondisi dan sebagainya. Nah, dan juga kepada ketua dan pengurus, itu juga ini merupakan satu amanah yang dipercayakan anggota kepada pengurus, sehingganya emban saja itu tugas itu sebagai amanah, dan sekaligus juga anggota karena sudah mempercayakan kepada pengurus dan anggota dan ketuanya, itu harus saling mendukung. Jadi harus ada sinkronisasi atau apa ya, hubungan yang baik tentunya, karena juga untuk pengurus juga merupakan satu hal yang umum biasanya ketika kita punya dalam organisasi punya anggota dan sebagainya, tentunya di anggota itu kan wataknya kan beda-beda. Nah itu yang perlu disadari. Kadang-kadang kumpulan mesti ada sing waktu aku raiso lah sibuk iki. Nah itu jadi nanti ada buat nanti secara aturan bersama kita mau kumpulan 1 bulan sekali, tanggal berapa tentukan aja. Nah itu tepatnya di mana dan sebagainya. Kemudian kita membuat rencana, kita mau buat apa, itu hasil musyawarah bukan ketua yang menentukan. Harus hasil musyawarah dengan anggota. Jadi kudu karepe yang ketuanya, aku ketua manut aku, nggak bisa. Itu harus merupakan satu kesepakatan dan sebagainya. Kalau itu berjalan, mudah-mudahan dan semoga KWT dari Kakomas ya, Kakomas ini maju, semangat. Seperti apa kata Pak Musin tadi, melihat kehadiran daripada ibu-ibu ini, semangat dan sebagainya. Anggotanya ada berapa Bu? 30. Muda-muda lagi. Masih muda-muda ya Pak Musin ya? Yang belum berangkat juga masih tambah muda-muda. Ini kalau ada badan POM nggak masalah ini. Nggak ketangkep kedaluar saya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin di satu lain waktu lagi ketika ibu-ibu misalkan ingin membutuhkan pendampingan dari kami selaku PPL atau petugas pertanian di Banyumas, karena PPL di Banyumas itu sifatnya geroblokan Bu. Jadi ketika PPL ini Pak Musin yang datang bisa aja gowo bolo. Ini belum, masih ada 2 lagi nih ya, Mbak Ita sama Ronald ya, belum kita bawa gitu. Nanti Mbak Ita itu juga punya kelebihan Bu, cara membuat Bu Ening tapi itu pengrajinnya Bu Ewe, membuat olahan-olahan apa aja nanti bisa itu. Nah sehingganya nanti kalau ibu-ibu pertemuan rutin yang ditentukan, tentukan aja Pak, pertemuan besok kami minta materi apa. Nah itu bisa boleh disampaikan aja kepada Pak Musin. Mungkin itu saja sementara yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila tidak bisa menyampaikan, ada banyak hal yang kurang berkenan. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Bapak Joko. Semoga dapat menambah motivasi bagi kelompok KWT Kakomas ini. Untuk acara yang ke-6 yaitu sambutan dari Ibu Wening selaku Ibu Ketua KWT se-Kecamatan Banyumas. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih.